Pak Bupati, selamat malam Pak Bupati. Pak Bupati ya, berkumpul lagi Pak Bupati. Pak Bupati ada tanggapan Pak? Ada tanggapan Pak? Oke, Pak. Hasil langsung Ya, Pak. Sehat, alhamdulillah. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya. Ardhito diduga ditangkap karena dugaan kasus suap proyek. Di sisi lain, anggota DPRD Lampung Tengah yakni Purheri Sumardiato mengaku sempat dijemput oleh petugas KPK pada Selasa 9 Desember lalu. Dia kemudian diperbolehkan pulang oleh KPK bersama dengan 4 anggota DPRD lainnya. Selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Lampung rekan Fajar. Selamat pagi Fajar. Selamat pagi, Rima. Ya Fajar, bisa Anda laporkan bagaimana kronologi anggota DPRD Lampung Tengah Purheri ini ikut ditangkap saat OTT Bupati Ardhito Wijaya? Baik, salah satu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah bernama Purheri Sumardianto mengaku sempat dijemput oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saat beredarnya isu operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang muncul saat berlangsungnya agenda bimbingan teknis anggota DPRD Lampung Tengah di Hotel Novotel Jakarta, yang acara tersebut berlangsung dengan rencana dari tanggal 7 sampai 9 Desember 2025. Dan pada saat acara berlangsung di sela-sela kegiatan, Purheri mengaku sempat dijemput oleh KPK saat ia sedang beristirahat di hotel atau tempat singgah bersama dengan istrinya. Saat dikonfirmasi oleh kami, oleh Tribun Lampung, Purheri mengatakan saat itu dia sedang tidur, sedang beristirahat bersama istrinya. Lalu tiba-tiba pintu kamar hotelnya diketuk oleh seorang yang tidak dikenali oleh Purheri. Lalu saat dibuka, orang tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan Purheri diminta untuk ikut. Dan pada saat itu Purheri mengaku dia dijemput oleh KPK. Dan setelah itu, Purheri saat ini sudah berada di Kabupaten Lampung Tengah dan dia mengaku selain dirinya ada sejumlah anggota DPRD lain yang ikut dijemput dan saat ini juga sudah kembali ke Lampung Tengah. Ada sekitar 4 orang dan 5 orang bersama dirinya sempat dijemput KPK dan saat ini sudah diperbolehkan pulang. Meski demikian, saat dikonfirmasi terkait apa kaitannya Purheri Sumardianto dijemput oleh KPK, dia enggan menjawab dengan mengatakan tidak tahu. Begitupun dengan pemeriksaan yang dilakukan terkait hal apa, mengenai kasus apa atau mengenai problematika apa yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, Purheri pun juga enggan menjawabnya dengan mengatakan tidak tahu. Begitupun dengan durasi waktu atau apa saja yang dialami oleh Purheri Sumardianto ketika berada di kantor KPK. Beliau juga enggan menjawab dengan mengatakan tidak tahu. Dan yang dipastikan oleh Purheri adalah dia dan 4 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang sempat dijemput oleh KPK saat ini sudah berada di Kabupaten Lampung Tengah atau diperbolehkan pulang. Terima. Ya Fajar, adakah informasi terkait identitas dari para anggota DPRD yang sempat dijemput oleh KPK saat itu? Ya, selain Purheri Sumardianto, dia menyebutkan bahwa 4 orang yang sempat dijemput oleh KPK dan diperbolehkan pulang berbarengan bersama dirinya, diantaranya Vian Febriano, kemudian ada Luken Velario, lalu ada Syaifuddin Basuni, dan Zainul Abidin. Keempat orang anggota DPRD tersebut diperbolehkan pulang dan kembali ke Kabupaten Lampung Tengah bersama Purheri. Itu yang diklaim atau yang dikatakan oleh Purheri ketika sudah berada di Kabupaten Lampung Tengah. Terima. Ya, kemudian Fajar terkait OTT Bupati Lampung Tengah ini, kapan dan saat apa Ardhito ditangkap oleh KPK? Iya, beredarnya kabar isu OTT KPK ini muncul ketika Bupati Kabupaten Lampung Tengah sedang menghadiri acara Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA
di Gedung Sesat Agung Nuwobala, komplek atau di dekat di areal rumah dinas Bupati Kabupaten Lampung Tengah pada Senin 8 Desember 2025. Saat itu Ardhito Wijaya hadir dan memberikan sejumlah eh, pengarahan kepada seluruh jajaran ASN atau pegawai pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah. Ardhito mengatakan bahwa pihaknya memberikan pesan penting agar semua pelayanan di Kabupaten Lampung Tengah berjalan dengan lancar dan dia menekankan untuk bekerja dengan ikhlas, jujur, dan penuh tanggung jawab. Ardhito pun mengatakan dalam acara hakor dia tersebut untuk semua jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk memberikan pelayanan yang bersih dan jujur. Di kesempatan hakor dia tersebut, Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya juga sempat melakukan pelepasan burung merpati sebagai tanda peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Meski demikian, setelah acara tersebut selesai, tak lama kemudian beredar kabar bahwa Ardhito Wijaya menjadi incaran atau sasaran OTT KPK yang ada di Kabupaten Lampung Tengah bersama anggota DPRD lainnya. Gimana? Ya, kemudian seperti apa perkembangan resmi kasusnya dan dugaan kasus apa yang membuat Bupati Ardhito ini ditangkap? Baik, untuk perkembangan kasusnya saat ini masih tengah menunggu konfirmasi dari KPK terkait status atau keterkaitan masalah apa yang melibatkan Ardhito Wijaya. Dan untuk perkembangan isu yang sedang beredar di tengah masyarakat terkait problematikanya, yakni terkait soal suap atau gratifikasi terkait proyek. Ada juga yang mengatakan bahwa di Kabupaten Lampung Tengah sedang bermasalah terkait pinjaman dana SMI yang beberapa waktu lalu sempat diajukan oleh Bupati Ardhito Wijaya untuk melakukan perbaikan infrastruktur, yang mana Kabupaten Lampung Tengah sendiri terkenal dengan jalannya yang rusak, penuh dengan jalan yang berlubang, dan saat itu Ardhito Wijaya menyampaikan bahwa pihaknya concern untuk melakukan perbaikan infrastruktur, salah satunya dengan mengajukan dana pinjaman ke SMI. Meski demikian, dua isu tersebut belum dapat terkonfirmasi hingga ke pers release yang sedang kita nantikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dan hal menarik juga terjadi saat eh, Hari Peringatan Anti Korupsi Sedunia yang dihadiri oleh Bupati Ardhito Wijaya di Kabupaten Lampung Tengah. Saat acara tersebut, seorang jurnalis sempat menjadi korban intimidasi dan penganiayaan. Hal itu melanda seorang jurnalis bernama Ferry Setiawan dari salah satu media televisi yang dia berniat untuk melakukan peliputan tentang Hari Anti Korupsi Sedunia yang dihadiri oleh Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya, sekaligus mengejar konfirmasi terkait isu OTT KPK yang sempat menyeret nama dirinya. Dan posisi saat itu datang sendirian di acara tersebut, dan pada saat acara selesai Ferry didatangi oleh 7 orang tak dikenal. 7 orang tersebut kemudian mengusir Ferry dengan mengatakan bahwa ke-7 orang tersebut tidak suka Ferry atau seorang jurnalis berada di sana. Lalu saat Ferry digiring keluar, Ferry langsung ditunggu oleh ke-7 orang tersebut yang langsung melingkarinya. Lalu terjadilah intimidasi dan aksi kekerasan fisik dengan Ferry mendapatkan cekikan, mendapatkan dorongan, kepalanya Ferry disundul oleh kepala salah satu orang tersebut dan mulut Ferry ditampar menggunakan tangan. Kejadian tersebut pun langsung dilaporkan ke Polres Lampung Tengah, dan saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Dan saat ini untuk kondisi terkini suasana rumah dinas Bupati atau komplek Gedung Sesat Agung Nuwobala tampak sepi, tidak ada aktivitas di sana dan tidak ada satupun kegiatan di aula atau Gedung Nuwobala.
dari pantauan Tribun Lampung di lokasi sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat terlihat pintu gerbang Nobala terbuka sebagian dengan portal yang hampir tertutup. Nah, saat dihampiri ke lokasi hanya ada sejumlah petugas PAM dari Satpol PP Kabupaten Lampung Tengah. Dan dari keterangan Wisnu selaku penjaga rumah dinas tersebut, hari ini tidak ada orang yang ada di rumah dinas tersebut alias kosong. Dan dia memastikan tidak ada tamu, tidak ada aktivitas, tidak ada kendaraan, dan tidak ada satupun orang yang tidak berkepentingan untuk memasuki area rumah dinas Bupati Lampung Tengah tersebut. Dan untuk kantor Bupati Lampung Tengah, berdasarkan pantauan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, aktivitas karyawan atau pegawai pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tetap berjalan normal seperti biasa. Dan di lokasi kantor Bupati tersebut juga sedang dilakukan proses rehabilitasi atau perbaikan kantor, dan proses tersebut tetap berlangsung, pengerjaan perbaikan tetap berjalan. Meski demikian di kedua lokasi tersebut atau di rumah dinas Bupati maupun kantor Bupati Lampung Tengah tidak ada tanda-tanda penyegelan, tidak ada pengawalan yang ketat, dan tidak ada aktivitas dari Bupati itu sendiri. Terima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Fajar, jurnalis Tribun Lampung. Selamat kembali bertugas. Baik teman-teman media, selamat malam. Kami akan menyampaikan perkembangan terkait dengan kegiatan tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Lampung Tengah. Bahwa kegiatan ini bermula dari permintaan keterangan kepada sejumlah pihak di wilayah Jakarta dan Lampung pada hari Selasa kemarin. Tim kemudian bergerak dan hari ini melakukan kegiatan tertangkap tangan dengan mengamankan sejumlah 5 orang. Salah satunya adalah Bupati Lampung Tengah. Kepada 5 orang tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Teman-teman media, seperti apa kronologi, kemudian konstruksi perkara, dan apa saja yang menjadi barang bukti dalam kegiatan tertangkap tangan ini, kami akan sampaikan secara lengkap pada konferensi pers Kamis besok. Oke. Awas nabrak. Lampu. Bupati. Selamat malam Pak Bupati. Pak Bupati ya. Pak Bupati. Pak Bupati ada tanggapan Pak? Ada tanggapan Pak? Oke Pak. Ya Pak. Sehat alhamdulillah. Boleh lewat. Ya boleh lewat. Pak Bapak kabur selama ini kabur kemana aja Pak? Kemana itu Pak? Selama ini kabur kemana aja? Saya di rumah aja. Oh di rumah aja. Di rumah aja. Pak, suap proyek apa Pak? Siap jadi tersangka. Pak, suap proyek apa Pak? Siapa ya? Pak, mau suap proyek apa Pak? Siap jadi tersangka nggak Pak? Siapa? Sini aja Bang. Stop. Tim dokumentasi KPK. Mana kamera? Wih, kamera ini. Mas, suap proyek apa Pak? Pak. Iya.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.